Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Rahmanto, NIM D10111191105. Saya adalah mahasiswa teknik sipil dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sebuah manajemen proyek konstruksi, yaitu ruang lingkup pekerjaan dan WBS atau Waste Breakdown Structure dari sebuah proyek bangunan gudang. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup pekerjaan proyek. Ruang lingkup proyek adalah suatu tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek yang akan digarap, pendefinisian ruang lingkup proyek, verifikasi proyek, serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi saat proyek tersebut dimulai. Dalam suatu ruang lingkup proyek terdapat bagian-bagian seperti waktu, dana, kualitas, risiko, sumber daya manusia, logistik, komunikasi, dan manajemen integrasi. Nah, pertama kita bahas pada waktu. Waktu ini yang termasuk dalam waktu itu adalah tata cara mendefinisikan suatu aktivitas dan juga menentukan urutan-urutan kejadian atas proyek, yang dimana pengurutan kejadian atas proyek ini memiliki sifat prioritas, lalu mendefinisikan durasi atau lama waktu dari setiap pekerjaan, sehingga proyek tersebut tuh tidak berdurasi lama, sehingga proyek itu dapat tepat waktu dikerjakan dan selesai. Lalu ada dana. Dana adalah bagian terpenting dalam sebuah proyek. Jika tidak ada dana, proyek tersebut tidak akan berjalan. Dalam dana kita juga harus merencanakan sumber dana proyeknya, mengestimasikan harga dan sumber daya, mendefinisikan budget, serta mengontrol keuangan proyek baik sebelum dimulai dan juga ketika proyek itu dimulai. Lalu kualitas. Kualitas ini meliputi kegiatan perencanaan kualitas, perencanaan jaminan atas suatu kualitas berdasarkan standar tertentu, serta pengontrolan atas kualitas tersebut. Jadi kualitas ini tidak hanya pada saat perencanaan, tetapi juga setelah proyek itu selesai, kualitas ini juga harus dijaga dengan sebuah perawatan-perawatan yang ada. Lalu risiko. Risiko ini meliputi perencanaan atas manajemen risiko, mengidentifikasikan risiko yang timbul dari suatu proyek, menganalisa kuantitatif dan kualitatif suatu risiko, merencanakan tindakan yang akan diambil dari suatu risiko yang timbul, serta memonitor setiap risiko yang mungkin muncul dari suatu proyek. Jadi dalam risiko ini kita sudah harus memperkirakan apa yang akan terjadi, risiko apa yang akan terjadi, sehingga ketika risiko tersebut terjadi, kita sudah mempersiapkan apa yang akan kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam proyek tersebut. Lalu ada sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi kegiatan perencanaan atau sumber daya manusia yang akan mengerjakan proyek, perekrutan tenaga kerja, serta pembangunan tim. Nah, dalam proyek itu tidak hanya dana yang sangat penting, yaitu ada juga sumber daya manusia, karena jika ada uang, jika ada barang, tapi kok tidak ada mengerjakannya, sama saja tidak bergerak proyek tersebut. Lalu ada logistik. Manajemen logistik meliputi tahapan perencanaan kebutuhan sumber daya untuk kegiatan proyek, perencanaan tender, proses tender, dan penentuan pemenang tender, administrasi atas kontrak pembelian, dan tata cara penutupan kontrak. Lalu ada komunikasi. Komunikasi itu meliputi kegiatan perencanaan komunikasi atas level sumber daya, distribusi informasi, laporan kemajuan proyek, dan pembuatan administrasi akhir proyek sebelum diserah terimakan. Lalu ada manajemen integrasi, merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan pengembangan, perencanaan tata, pelaksanaan suatu proyek, dan kontrol atas perubahan secara terintegrasi dari suatu proyek. Lalu di dalam ruang lingkup proyek itu tersebut tidak hanya dari bagian-bagian itu saja, tetapi juga ada tahapan pekerjaan yang merupakan lingkup dari proyek tersebut. Seperti kalau dalam pembangunan gudang, yaitu pekerjaan persiapan, survei pengukuran, serta pengolahan data, lalu pekerjaan detail-detail engineering, lalu pelaksanaan pekerjaan bangunan seperti pekerjaan bongkaran, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, dan konstruksi bangunan, dan lain-lain masih banyak. Tidak hanya proses tersebut, peralatan yang disediakan dan dipasang untuk proyek yang terkait itu harus baru dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen proyek tersebut, sehingga proyek-proyek tersebut harus memenuhi syarat dari peraturan yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, WBS ini adalah proses hierarkis yang membagi pekerjaan proyek menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil. Penggunaan WBS membantu meyakinkan manajer proyek bahwa semua produk dan elemen pekerjaan yang telah diidentifikasi dan WBS digunakan sebagai basis pengendalian proyek tersebut ketika berjalan.
Lalu dalam pembuatan WBS ini ada dua pendekatan umum, yaitu berdasarkan tujuan proyek atau berdasarkan timeline proyek. Pendekatan pertama dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh tujuan yang harus diselesaikan sesuai dengan iterasi yang telah dibuat. Kemudian WBS mengidentifikasi setiap tugas yang diperlukan untuk membuat setiap tujuan. Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu berdasarkan timeline, yaitu setiap tugas dikerjakan sesuai dengan urutan timeline dari aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. WBS menyediakan sebuah struktur hierarki yang bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara ruang lingkup proyek tadi dan rencana rinci proyek yang akan dibuat dengan menggunakan sebuah software project management. Salah satu software yang biasa digunakan untuk membuat WBS yaitu Microsoft Project. WBS mengurai atau membagi proyek ke dalam komponen-komponen lebih kecil dan lebih mudah diatur, yang biasa disebutkan work package. Work package memberikan dasar logis yang mendefinisikan kegiatan proyek dan menugaskan sumber daya yang dimiliki ke dalam setiap kegiatan tersebut, jadi seluruh pekerjaan proyek yang teridentifikasi. Lalu, ada beberapa hal yang diingat ketika membuat sebuah WBS. Yang pertama itu ada the WBS should support projects MOV. WBS harus mencakup tugas atau kegiatan yang diizinkan untuk tujuan proyek yang dilaksanakan. Lalu yang kedua, the WBS should be deliverable oriented. Fokus dari proyek harus menghasilkan sesuatu, bukan hanya menyelesaikan sebuah kegiatan spesifik tertentu. Yang ketiga, the level of detail should support planning and control. WBS memberikan sebuah jembatan antara ruang lingkup proyek dan rencana proyek, yaitu jadwal dan anggaran. Yang keempat itu developing the WBS should involve the people we will be doing at work. Untuk memastikan bahwa WBS telah sesuai dengan tingkat kerincian yang diinginkan adalah dengan memastikan orang-orang yang memiliki pekerjaan tersebut telah terlibat dalam pengerjaan proyek itu. Sekarang kita masuk dalam WBS proyek bangunan gudang. Bangunan gudang ini adalah bangunan yang saya angkat dalam topik kita hari ini, sehingga WBS proyek bangunan gudang itu adalah isinya pertama yaitu ada persiapan, lalu yang kedua struktur bawah, struktur tengah, struktur atas, dan finishing. Untuk apa yang maksud dengan yang 2, 3, 4 ini atau struktur bawah, struktur tengah, struktur atas, yaitu pengerjaan dari struktur bawah terlebih dahulu, lalu struktur tengah, lalu struktur atas, sehingga sampai juga kepada finishing. Pertama kita masuk ke dalam tahapan persiapan, yang dimana tahapan persiapan ini terdiri dari persiapan alat dan bahan, lalu pembersihan lahan dan pembongkaran. Yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan. Nah, dalam bangunan gudang kan kita harus mempersiapkan alat-alatnya, seperti alat-alat mixer konkrit atau untuk alat-alat untuk membuat beton untuk pengecoran, ataupun alat-alat seperti alat kendaraan proyek yaitu kayak ekskavator ataupun alat truk pengangkut. Lalu ada juga yang banyak lain. Lalu kita yang kedua ada pembersihan lahan dan pembongkaran. Nah, pembersihan lahan ini biasanya ini terjadi kalau misalnya di lahan tersebut tuh ada bangunan atau sisa-sisa bangunan yang berdiri di situ, sehingga bangunan tersebut tuh harus dibersihkan terlebih dahulu, lalu bahan-bahan dan material sisa dari bangunan tersebut diangkut oleh kendaraan proyek seperti kayak truk yang tadi kita hasil dari persiapan tersebut untuk dipindahkan ke tempat yang sesuai untuk pembersihan lahan tersebut, sehingga ketika pembersihan lahan itu udah dilakukan, lahan tersebut kosong dan siap untuk masuk ke dalam proses pekerjaan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke dalam pekerjaan struktur bawah. Setelah pembersihan lahan dan pembongkaran sudah diselesaikan sehingga lahan itu sudah bersih, sudah siap dilaksanakan, langkah pertama yang kita harus buat adalah dalam struktur bawah itu adalah pengerjaan drainase, pekerjaan timah, pekerjaan fondasi, pekerjaan pile cap, lalu baru pekerjaan tie beam. Nah, dalam pekerjaan drainase ini yaitu terdiri dari galian untuk selokan aliran air atau selokan drainase, saluran pembuangannya. Lalu yang kedua ada galian untuk saluran kolom resapan. Lalu ada pembetonan dinding drainase dan kolam resapan. Nah, kalau dalam drainase itu kan biasanya ada semen kan. Ya dia harus ada semennya. Jadi tidak tok tanah. Jadi di semen dulu baru kita jadikan saluran drainase itu. Baru saluran drainase itu sudah jadi. Lalu yang kedua ada pekerjaan tanah. Nah, pekerjaan tanah itu isinya itu ada galian tanah fondasi, timbunan tanah fondasi, pemadatan tanah dasar, lalu perataan tanah. Nah, dalam kan ketika lahan sudah bersih, itu kan tanahnya tidak rata. Jadi ada yang tinggi, ada yang harus digali tanahnya, ada yang digali tanah untuk
diratakan tanahnya, ataupun ada yang untuk ditimbun, ada pun yang digali tanah untuk fondasinya itu sendiri. Lalu penggalian tanah itu sendiri itu disesuaikan dengan fondasi apa yang digunakan. Lalu kita masuk ke dalam pekerjaan fondasi. Nah, pekerjaan fondasi itu sama, ada yang memiliki kesamaan, yaitu pertama itu harus digali dulu tanahnya untuk menanamkan fondasinya. Lalu ada pemancangan tiang pancang. Nah, fondasi yang digunakan ini adalah fondasi tiang pancang, sehingga ya harus disesuaikan dengan fondasi apa yang harus digunakan. Itu pemancangan tiang pancang ya harus dipancangin tiangnya. Nah, yang sudah digali tanahnya dipancangin tiang tanah. Lalu yang kedua ada pekerjaan pile cap. Nah, pile cap itu sendiri dalam bangunan itu digunakan sebagai fondasi. Dia untuk mengikat tiang pancang. Jadi kalau udah pakai tiang pancang pasti udah pakai pile cap, yang mana untuk mengikat tiang pancang yang sudah terpasang dengan struktur di atasnya, yaitu tie beam dan slab. Lalu dalam pekerjaan pile cap ini itu isinya juga ada pembuatan lantai kerja, pemasangan bekisting pile cap, lalu penulangan pile cap dan pengecoran pile cap. Nah, lalu habis pekerjaan pile cap itu ada pengerjaan tie beam, yang dimana tie beam itu sendiri adalah balok yang terletak atau bertumpu pada permukaan tanah. Nah, tie beam ini biasanya digunakan untuk menghubungkan pile cap yang tadi itu dengan pile cap yang lainnya. Nah, tie beam berfungsi untuk menopang slab atau plat lantai yang berhubungan langsung dengan permukaan tanah. Jadi untuk meratakan gaya beban bangunan tersebut. Lalu dalam pekerjaan tie beam ini itu terdiri dari pemasangan bekisting tie beam, lalu penulangan tie beam, lalu pengecoran tie beam tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur tengah, yang dimana struktur tengah ini kalau udah menyelesaikan struktur bawah ya harus kerjakan struktur tengah. Nah, dalam pekerjaan struktur tengah ini itu dibagi menjadi 5 dalam proyek pembangunan gudang ini. Yang pertama ada pekerjaan plat lantai, kedua ada pekerjaan kolom baja, pekerjaan balok baja, pekerjaan cladding, pekerjaan dinding. Nah, dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut dibagi beberapa jadi lebih rinci. Lalu yang pertama pada pekerjaan plat lantai dulu. Pertama ada galian tanah untuk plat lantai, kedua timbunan dan perataan pasir, ketiga ada pemadatan pasir pada timbunan, keempat ada penulangan plat lantai, kelima ada pengecoran plat lantai. Lalu yang selanjutnya pekerjaan kolom baja. Nah, yang pertama itu yang dilakukan ya seperti sifat baja, itu kita harus pengelasan kolom baja. Kedua ada pengecatan kolom baja, ketiga ada pemasangan kolom baja, keempat ada pemasangan baja silang antar kolom. Nah, setelah pekerjaan kolom baja dilakukan, ketiga ada pekerjaan balok baja. Nah, pekerjaan balok baja ini dibagi menjadi 3 lagi pekerjaannya, yaitu pengelasan balok baja, pengecatan balok baja, lalu ada pemasangan balok baja. Nah, selanjutnya itu ada pekerjaan cladding. Nah, cladding itu sendiri adalah suatu struktur eksterior pada bangunan yang dipasang pada dinding luar sebagai finishing. Nah, cladding ini berfungsi sebagai kerangka yang menopang struktur utama eksterior bangunan. Nah, pekerjaan cladding itu sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengecatan cladding, kedua ada pemasangan cladding itu sendiri. Nah, setelah pekerjaan cladding itu dilakukan, lalu ada pekerjaan dinding. Nah, pekerjaan dinding itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemasangan dinding bata ringan, 2 pemasangan dinding seng, 3 ada pemasteran dinding bata ringan. Setelah pekerjaan struktur bawah dan struktur tengah dilaksanakan, nah tinggal struktur atas atau biasa kita sebut juga ada bagian atap dan juga bagian kanopi. Nah, itu juga dibagi juga pekerjaannya, itu ada pekerjaan beratap dan juga pekerjaan kanopi. Nah, sekarang kita ke pekerjaan atap dulu. Pada pekerjaan atap itu ada beberapa tahap pengerjaannya, yaitu perakitan rangka kuda-kuda atap itu sendiri. Lalu yang kedua pengecatan rangka kuda-kudanya. Lalu ketiga baru pemasangan rangka kuda-kuda. Keempat ada pemasangan gording baja. Nah, setelah itu kelima pemasangan trek stang dan ikatan angin. Lalu yang keenam pemasangan atap seng dan talang. Jadi ketika udah rangka bajanya udah dibuat, kita tempel sengnya, kita pasang sengnya. Lalu setelah pekerjaan atap kita lakukan pekerjaan kanopi ya. Yang pertama itu ada pengelasan baja kanopi, lalu yang kedua ada pengecatan baja kanopi, lalu yang ketiga ada pemasangan baja kanopi.
Lalu yang keempat ada pemasangan gording dan atapnya itu sendiri. Nah, setelah beberapa proses dari persiapan struktur bawah, struktur tengah, dan struktur atas, sekarang kita masuk ke dalam proses finishing. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan finishing. Nah, finishing ini ada 3 ya dalam keseluruhan proyek ini. Itu pertama ada mechanical electrical. Nah, mechanical electrical ini adalah memastikan bahwa pemasangan listrik dalam bangunan gudang tersebut. Nah, pastilah kan kalau dalam bangunan gudang itu harus ada listriknya, ada lampu, ada stop kontak, pokoknya harus ada aliran listrik buat menopang kegiatan yang akan terjadi di bangunan gudang tersebut. Lalu yang kedua ada pemasangan pintu dan pintu loading dock. Nah, sebagainya kalau gudangnya ada pintu. Nah, pemasangan pintu ini sangat penting ya untuk mencegah orang masuk ya, orang-orang sembarangan masuk. Lalu pintu loading dock. Nah, pemasangan pintu loading dock tersendiri sangat penting dalam pembangunan gudang karena loading dock ini untuk proses pendistribusian barangnya, sehingga diperlukan untuk memuat barang-barang dengan temperatur yang sangat sensitif. Nah, lalu yang ketiga ada proses finishing secara keseluruhan. Jadi dipastikan lagi keseluruhan dari bangunan-bangunan tersebut, tidak hanya pada bagian pintu yang tadi baru saja kita buat, listriknya harus jalan, lalu strukturnya apakah ini ada yang masih kurang ataupun bangunan gudang tersebut sudah ada yang masih kekurangan, masih bisa ditambahkan. Nah, setelah proses finishing ini bangunan gudang itu proyek tersebut dapat diselesaikan dan bangunan gudang tersebut sudah jadi dan bisa digunakan. Nah, kita dapat lihat seberapa pentingnya WBS pada proses pekerjaan proyek bangunan gudang itu sendiri. Nah, WBS ini tidak hanya pada proyek bangunan gudang itu sendiri, tetapi juga beberapa proyek-proyek banyak proyek-proyek lainnya, hampir semua proyek itu pasti menggunakan WBS, sehingga pekerjaan proyek itu tuh lebih terstruktur, jadi tidak tersesat gitu pekerjaannya. Jadi ada urutan-urutannya, ada strukturnya, ada SOP-nya, itu ada tahapan-tahapannya, sehingga prosesnya tuh dapat terjalan dengan lancar. Nah, sudah sampai pada akhir video. Nah, pada akhir video ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika ada salah ataupun kekeliruan dari penjelasan saya tadi tentang WBS atau beruang lingkup proyek ini, mohon dimaafkan. Kritik saran sangat dibutuhkan dalam video ini. Jika kalian semua suka video saya, tinggal di like ataupun komen di video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.